Halo Bu, perkenalkan nama saya Catherine Golda Pasaribu, NIM P075241190005. Saya dari Prodi D3 Kebidanan kelas 2A. Nah, di sini saya akan melakukan anamnesa data subjektif pada ibu hamil. Video praktik. Terima kasih Bu, selamat menyaksikan. Iya, masuk. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Saya Bidan Catherine Golda Pasaribu yang menjaga pada pagi hari ini. Nah, Ibu dengan siapa? Egra Pasaribu, Bu. Oke, Ibu Egra Pasaribu ya Bu. Nah, Ibu ada keluhan apa ya Bu? Kepala saya suka pusing, Bu. Terus pinggang saya sakit, Bu. Oh, pinggangnya sakit. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu, nah kita melakukan pengisian data dulu ya Bu. Ya, Bu. Nama Ibu siapa? Egra Pasaribu. Egra Pasaribu. Umur Ibu berapa Bu? 26 tahun, Bu. Suku Batak ya Bu ya? Ya, Bu. Bangsa Indonesia. Nah, pendidikan terakhir Ibu? D3, Bu. D3. Pekerjaannya Bu? Sebagai ibu rumah tangga, Bu. Ibu rumah tangga ya Bu. Nah, alamat Ibu di mana Bu? Jalan Lumbarau, Persuburan, Simpang 3, Bu. Jalan Lumban Rau, Simpang 3, Persuburan. Persuburan Tengah ya Bu. Oke, nomor telepon Ibu Bu? 0813 Ya, 9749 ya, 3550. 3550. Nah, saya boleh minta data-data suami Ibu juga ya Bu? Boleh, Bu. Oke, nama suami Ibu siapa Bu? Dito, Bu. Dito. Umurnya Bu? 30 tahun. 30 tahun. Suku Batak juga ya Bu Ya, ya? Bu. Batak Indonesia. Oke. Pendidikan terakhir suami Ibu? S1, Bu. S1. Pekerjaannya sekarang apa Bu? PNS, Bu. PNS ya Bu. Alamatnya sama ya Bu? Ya, Bu. Oke, nomor teleponnya Bu? Sama juga, Bu. Sama. Oke. Nah, ini kunjungan pertama atau kunjungan ulang Bu? Kunjungan ulang, Bu. Kunjungan ulangnya. Tadi keluhannya apa ya Bu? Kepala pusing, terus pinggang saya sakit, Bu. Pusing dan sakit pinggang. Ini riwayat perkawinannya sah ya Bu? Ya, Bu. Oke, sah. Ini kawin yang pertama kali ya Bu ya? Iya, Bu. Kawinnya waktu umur berapa Bu? 23, Bu. 23. Nah, dengan suami sekarang berapa tahun Bu? 3 tahun. Oh, 3 tahun ya Bu ya. Oke, sekarang umur Ibu 26 tahun kan Bu? Iya, Bu. Oke, kita masuk ke riwayat menstruasi. Ibu ingat nggak menstruasi pertama kali itu pada usia berapa? Usia 13 tahun, Bu. 13 tahun. Siklusnya itu biasanya berapa hari Bu? Kurang lebih 28 hari, Bu. 28 hari ya Bu. Oke, lamanya biasanya berapa hari Bu? 4 hari, Bu. 4 hari. Sifat darahnya encer atau beku? Encer. Oh, encer ya. Ibu biasanya mengalami keputihan? Iya, Bu, sebelum menstruasi. Oke, berarti normal ya Bu ya, teratur. Berarti itu teratur ya Bu. Ibu ingat nggak haid pertama hari terakhir itu pada tanggal berapa? 14 Maret 2020, Bu. 14 Maret 2020. Oke, berarti tafsiran persalinan Ibu kira-kira 20 Januari 2021 ya Bu. Oke. Biasanya Ibu sudah mengalami pergerakan janin? Ya, sudah, Bu. Oke, biasanya itu kemarin awal merasakan pergerakan janin itu pada kehamilan umur berapa minggu Bu? Umur 4 minggu, Bu. 4 minggu ya Bu. Oke. Pergerakan janin itu dalam sehari itu kira-kira berapa kali Bu? 3 kali, Bu. 3 kali ya Bu ya.
keseharian ibu, pola nutrisi makan ibu bertambah atau berkurang bu? Bertambah bu. Semakin bertambah ya. Biasanya ibu makannya teratur bu 3 kali sehari? Iya teratur bu. 3 kali sehari. Oke. Minumnya bu jadi lebih sering nggak selama hamil ini dari sebelum hamil? Iya bu. Jadi lebih sering ya? Lebih sering. Biasanya satu hari itu ibu minumnya berapa gelas bu? 7 gelas lah bu. 7 gelas ya. Itu kurang ya bu ya? Oh. Seharusnya harus 1 liter atau 11 gelas dalam satu hari ya bu. Oke, jadi ini BAB biasanya ibu ada kendala dalam BAB? Enggak bu, teratur. Bagus. Bagus ya BAB-nya ya? Iya bu, bagus. Nggak ada kendala selama BAB ya bu ya? Enggak bu. Oh, tidak ada kendala. Selama buang air kecil bu gimana? Kalau saya sesuai minumnya sih bu. Kalau banyak Tergantung minum, minumnya ya. Kalau Iya, misalnya ibu banyak minum berarti lebih banyak sering kencing. kencing. Oh ya, tadi ibu harus ingat kalau misalnya minum itu, apalagi ibu dalam kondisi hamil, harus lebih sering minum ya bu ya. Iya bu. Jangan kayak yang tadi 7 gelas. Pokoknya harus ada sekitar minimal 10 gelas satu hari ya bu. Iya bu. Oke, pola aktivitas ibu sekarang ya bu ya. Kegiatan sehari-hari ibu bagaimana bu? Ibu melakukan pekerjaan berat nggak? Pekerjaan yang ringan-ringan bu. Kalau di rumah. Kalau Seperti misalnya nyapu, nyuci baju, pekerjaan berat itu dilakukan sama siapa bu? dilakuin sama suami bu. Oke, lebih banyak istirahat ya bu ya. Iya bu. Istirahat ibu biasanya satu hari itu berapa jam bu? Kalau siang 2 jam bu, kalau malam 8 jam. Oke, siang 2 jam ya bu ya. Iya bu. Kalau misalnya malam itu tidurnya pada jam berapa biasanya bu? Jam 9 bu. Jam 9 malam. Bangunnya biasanya jam berapa bu? Jam tengah 6 lah bu. Jam tengah 6 ya bu ya. Oke. Ibu pernah melakukan seksualitas selama mengalami hamil ini bu? Dengan suami? Iya bu, pernah. Oh, pernah ya bu ya. Ada keluhan selama mengalami seksualitas dengan suami bu? Tidak ada sih bu, cuman selama kehamilan ini jadi lebih Berhati-hati ya. lebih berhati-hati. Suami juga mengerti bu. Oh iya. Oke, sebenarnya tidak apa-apa kalau ibu dengan suami melakukan seksualitas atau hubungan seksualitas. Tapi harus lebih berhati-hati apalagi dalam kondisi ibu yang umur kehamilannya sudah semakin besar ya bu ya. Harus melakukan dengan posisi yang aman dan jangan terlalu bebas gerakan. Oke ya bu. Nah, biasanya ibu kebiasaan mandi dalam sehari itu berapa kali bu? 2 kali bu, pagi sama 2 kali sore. ya. Kebiasaan membersihkan alat kelamin itu sering atau bagaimana bu? Sering bu, kalau buang air kecil sama buang air besar. Dengan ditambah waktu mandi ya bu ya. Waktu mandi bu. Oke. Kebiasaan mengganti pakaian dalam berapa kali bu sehari? 3 kali bu. 3 kali ya. Nah, biasanya jenis pakaian dalam yang digunakan itu bagaimana bu? Yang lembut dan nggak ketat bu. Oke, kita masuk ke ibu melakukan imunisasi tetanus. Iya bu. Imunisasi tetanus terakhir dilakukan pada umur kehamilan berapa bu? Umur 5 bulan bu. 5 bulan. Berarti 1 bulan yang lalu ya bu ya? Iya bu. Berarti sekarang TT3 ya? Iya bu. TT3. Oh, ibu udah lengkap ya bu ya. Kemarin udah melakukan TT1, TT2 dan TT3 ya bu. Nah, TT selanjutnya akan dilakukan pada 12 bulan kemudian ya bu ya. Iya bu. Nah, ini riwayat kehamilannya, ibu sudah mengalami kehamilan sebelumnya atau ini kehamilan yang pertama bu? Kehamilan yang pertama. Kehamilan yang pertama, oke. Anak pertama ya bu. Iya bu. Nah, ibu sudah menentukan di mana nanti tempat bersalinnya? Sudah bu, di sini. Oh, di sini aja. Nah, kalau misalnya
di sini ibu melakukan persalinan, kalau misalnya tiba-tiba kliniknya tutup atau ada kendala lain, nah ibu akan melakukan persalinan di mana bu? Puskesmas Persuburan Bu. Puskesmas yang di samping. Iya. Oke. Puskesmas ini ya bu ya. Jenis persalinan yang ibu mau? Normal Bu. Normal ya. Iya. Oke, normal. Itu jenis kelamin yang ibu harapkan dari bayi dalam kandungan ibu? Laki-laki Bu. Oke, laki-laki. Oke, mohon maaf bu, saya boleh tanya riwayat penyakit ibu ada? Tidak Bu. Oh, tidak ada. Ibu ada riwayat penyakit dari keturunan? Tidak. Tidak juga ya bu. Ada riwayat keturunan kembar nggak bu? Tidak juga Bu. Oke. Mohon maaf bu, saya boleh tanya lagi ya bu ya. Ibu kebiasaannya pernah merokok? Nggak pernah Bu. Minum jamu-jamuan atau minum minuman keras? Nggak pernah juga Bu. Oh, nggak pernah ya. Oke. Nah, ini kehamilan ini diinginkan atau bagaimana bu? Diinginkan pastinya ya. Pastinya diinginkan dan disenangi oleh keluarga ya bu. Nah oke, ini tanggapan keluarga terhadap kehamilan saat ini bagaimana bu? Menerima atau bagaimana? Menerima Bu. Pastinya dan menerima. bahagia Bu. Oke, pastinya menerima dan senangnya bu ya. Keluarga sering kasih dukungan atau sering kasih semangat gitu ya kan? Ketaatan ibu dalam beribadah itu gimana? Sering nggak bu dalam kesehariannya? Sering Bu. Itu wajib ya bu ya, itu adalah salah satu yang harus kita prioritaskan, ibadah. Oke bu, nah kita sudah selesai mengisi data-datanya. Nah tadi ibu kendalanya apa bu, keluhannya apa? Kepala pusing sama pinggang sakit Bu. Oh, pusing dan sakit pinggang. Nah sebenarnya itu normal ya bu ya, pada kondisi hamil atau umur kehamilan ibu yang saat ini sebenarnya pusing dan sakit pinggang itu adalah normal. Nah untuk mengatasi itu ibu harus sering-sering melakukan seperti misalnya menghilangkan rasa pusingnya, ibu harus sering berolahraga. Itu pun olahraganya harus senam khusus ibu hamil. Nah kalau misalnya karena sakit pinggang itu ibu jangan terlalu sering banyak berdiri ya bu ya. Kalau misalnya ibu merasa capek, sudah lagi nyapu, merasa capek atau nggak nyaman, ibu istirahat dulu, jangan terlalu dipaksakan. Walaupun nggak ada siapa-siapa misalnya di rumah kan bu, ibu kan bisa tunda dulu pekerjaannya gitu. Itu semua itu karena itu bu. Jadi kalau misalnya ibu mau melakukan senam ibu hamil atau mau menghilangkan rasa pusingnya, boleh juga mendengarkan musik bu, pokoknya yang bisa membuat otak jadi fresh. Oke ya bu, ada yang perlu ditanyakan lagi bu? Ada Bu, olahraga kan untuk kehamilan Bu kan nggak bisa bebas bergerak. Jadi saya gerakan seperti apa yang Gerakan seperti apa yang harus buat ibu kehamilan. lakukan? Ya, Bu. Iya memang benar ya bu ya, kalau misalnya ibu hamil apalagi seperti ibu yang udah 6 bulan nggak boleh gerakan yang sangat bebas ya bu. Nah ibu boleh buka di YouTube senam ibu hamil. Ibu boleh buka di YouTube dan juga harusnya ibu juga nggak apa-apa kok datang ke rumah saya atau ke klinik saya ini kan untuk memanggil saya juga boleh kok datang ke rumah ibu untuk membimbing ibu dalam senam ibu hamil, nggak apa bu. Oke. Ibu ada yang perlu ditanyakan lagi? Enggak lagi Bu. Oke. Sekian dan terima kasih bu. Hati-hati ya bu. Ya Bu. Selamat pagi bu.